Pemerintah terus berupaya mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai guys, selamat datang kembali di channel Amir Putra. Dan di video kali ini saya ingin kongsikan satu berita menarik buat negara Malaysia. Namun sebelum itu saya ingin menyapa sahabat-sahabat dulu di luar sana. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sahabat dan saudara yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat dan saudara yang sudah support channel Amir Putra. Oke guys, pada video kali ini saya ingin kongsikan satu berita yang sangat menarik bagi negara Malaysia dan menyedihkan bagi negara Indonesia. Media CNBC Indonesia melaporkan pemerintah terus berupaya mendorong investasi atau pelabur masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi lebih memilih berinvestasi atau melabur di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Oke guys, tanpa menunggu lama, ayo kita dengarkan laporan daripada media Indonesia CNBC Indonesia yang berkata Malaysia diserbu pelabur asing, RI kena PHP. PHP itu maksudnya pemberi harapan palsu. Jadi sebelum kita dengarkan laporan daripada media CNBC Indonesia, saya ajak sahabat-sahabatku yang menonton video ini, tolonglah support channel ini dengan subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Dan seperti apa laporan daripada media CNBC Indonesia? Jom kita dengarkan sama-sama. Pemerintah terus berupaya mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di Malaysia, Vietnam, dan bahkan Singapura dibandingkan di Indonesia. Apa yang sebenarnya membuat Indonesia kurang dilirik oleh asing? Kita simak informasinya lebih lengkap lagi dalam Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Ya, banyak perusahaan asing yang memilih Malaysia sebagai lokasi data center mereka dibanding Indonesia. Setidaknya ada 3 nama besar yang berinvestasi di Malaysia. Untuk yang pertama, ini ada Google di Malaysia. Google menggelontorkan dana senilai 2 miliar US dollar. Ini angkanya cukup besar begitu ya di bulan ini investasinya. Nah, investasi untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara ini, Cloud Regional Malaysia, menjadi tambahan ya dalam jaringan Google. Sejauh ini cakupannya mencapai 40 wilayah dengan 121 zona di dunia. Sayangnya nih, Indonesia tidak mendapatkan investasi serupa. Google hanya mengumumkan 10.000 beasiswa pelatihan Artificial Intelligence atau AI saja di Indonesia dan komitmen memberantas judi online dengan fitur AI milik perusahaan. Nama lain yang berinvestasi di Malaysia adalah Microsoft, pemirsa. Perusahaan ini akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar US dollar untuk ekspansi infrastruktur AI. Nah, jumlah ini lebih besar dibandingkan komitmennya di Indonesia, yakni sebesar 1,7 miliar US dollar untuk fasilitas dan juga talenta AI. Nah, terakhir ada ByteDance, ini induk usaha TikTok, juga berencana berinvestasi untuk membangun data center di Malaysia. Ini besarannya berada di 2,13 miliar US dollar, pemirsa. ByteDance akan memperluas fasilitas pusat data di kawasan Johor, dan perusahaan ini juga akan memberikan investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit. Sementara itu pada pertengahan 2023 lalu, ByteDance sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, tapi jumlahnya ini sangat kecil ya jika dibandingkan dengan angka investasi di Malaysia begitu ya, yaitu berada di 12,2 juta US dollar untuk membantu digitalisasi usaha kecil dan juga menengah.
Dana tersebut juga Ya. diniatkan antara lain sebagai hibah untuk bisa memudahkan sebanyak 120.000 UMKM beralih ke bisnis online dan berpartisipasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, lalu selain ketiga perusahaan teknologi tersebut, perusahaan asing mana lagi yang lebih memilih untuk berinvestasi di Malaysia jika dibandingkan Ya. dengan Indonesia? Begitu ya, kita lihat di slide berikutnya. Oh, macam tu ya. Ya, adalah Amazon Web Service begitu ya, yang akan mengumumkan komitmen jangka panjang dan juga investasi di Malaysia yang direncanakan ini bernilai lebih dari 29,2 miliar ringgit Malaysia atau angka ini sekitar 104 triliun rupiah ya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam video rekaman yang dibagikan melalui akunnya di Facebook. Anwar mengatakan AWS telah mengumumkan peluncuran AWS Asia Pacific Region yang berpusat di Malaysia. Nah, Anwar sendiri mengaku sangat gembira dengan potensi inovasi baru ini dan potensi inovasi yang akan dihasilkan dari transfer teknologi, pengetahuan, dan banyak lagi yang dihasilkan. Nah, investasi ini menjadi sebagai dari salah satu yang terbesar ya yang dilakukan perusahaan teknologi global di Malaysia. Penanaman modal ini juga menyusul investasi yang telah diumumkan sejak Desember 2023 oleh pemimpin perusahaan teknologi global seperti ada Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, dan masih banyak lagi. Dan menurut Anwar, investasi ini merupakan pengakuan ya atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Madani ini dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, terbuka, dan juga transparan. Ia juga menyebutkan ada beberapa komponen dalam hubungan baru antara Malaysia dan juga AWS. Untuk yang pertama, begitu ya, AWS ini akan berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia. Sehingga ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu ya dari 34 wilayah dalam peta infrastruktur global Amazon. Lalu yang kedua nih, akan menciptakan 3.500 lebih ya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Malaysia dan tentunya ini tercipta secara langsung sebagai hasil dari pembangunan. Dan pekerjaan tersebut juga meliputi konstruksi, pemeliharaan fasilitas, teknik hingga telekomunikasi. Lalu yang ketiga, ini adalah sebagai bagian dari hubungan baru, yaitu AWS juga telah menandatangani perjanjian kerangka cloud dengan pemerintah Malaysia untuk penggunaan teknologi cloud di pusat-pusat publik. Nah, lalu apa saja yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi global lebih melirik Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia, Hendra Suryakusuma mengatakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan teknologi global ini lebih memilih Malaysia ya jika dibandingkan dengan Indonesia adalah karena Malaysia ini memberikan banyak insentif utamanya untuk pelaku data center. Nah, tidak hanya itu, perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Hendra mengaku jika di Indonesia hal ini memang belum bisa terjadi dan dengan demikian jika pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang saat ini sedang digodok di Komisi 7 DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative dan hal itu juga tentunya akan sangat mendorong begitu ya tumbuhnya industri data center di Indonesia yang kalau dilihat saat ini sudah tumbuh di kisaran 20 hingga 30% per tahunnya. Kemudian dari sisi birokrasi, Malaysia ini melakukan pemangkasan birokrasi yang tentunya ini bisa memudahkan ya investor atau memudahkan investasi bisnis untuk bisa masuk ke negaranya. Negara tetangga Indonesia itu bisa hanya menggunakan high level design ini untuk bisa mendapatkan izin membangun. Sementara kalau di Indonesia ini harus sampai detail ke engineering design yang artinya memakan waktu dan juga biaya yang tidak murah dan juga tidak sebentar begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah atas hal ini? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini mengenai potensi yang ada di Indonesia. Nah, berbicara terkait banyaknya investasi perusahaan asing yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia, Luhut menjelaskan perlu ada pembenahan dari dalam. Salah satu kemungkinannya adalah kita ini kurang agresif untuk bisa mengejar investasi asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, menurut Luhut,
negara yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan green energy yang paling mungkin untuk diimplementasikan adalah di kawasan Asia Tenggara, itu adalah Indonesia. Nah, Luhut mengatakan Indonesia ini memiliki banyak potensi energi hijau paling andal di kawasan untuk bisa mengembangkan data center AI. Akan ada sekitar 58 gigawatt energi hijau yang berasal dari hydropower, geothermal, solar panel, serta angin hingga tahun 2040 mendatang. Ya, kalau saja Indonesia dapat fokus dengan renewable energy, pastinya banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan juga Eropa Barat yang bersedia untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan data center karena negara-negara tersebut memang fokusnya ke ESG atau Environmental, Social, and Governance, dan mereka juga memegang komitmen Paris Accord. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan ini tentunya bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Dan selain itu, selama investor melihat negara tidak stabil secara politik dan juga mungkin mendukungnya industri ini bisa tumbuh seperti melalui insentif pajak, kemudian ada green initiative insentif, dan tentunya hal ini akan bisa mendorong mereka untuk bisa masuk ke negara tertentu tidak terkecuali Indonesia. Kita doakan saja semoga pemerintahan baru ke depannya dapat lebih mampu membuat kondisi politik di tanah air lebih kondusif dan lebih berfokus pada green initiative sehingga dengan sendirinya perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat memiliki kepercayaan untuk bisa dapat berinvestasi di Indonesia. Oke guys, itulah tadi ulasan ataupun laporan daripada media CNBC. Terima kasih media CNBC Indonesia yang selalu memberitakan benda-benda fakta dan akomodatif terpercaya. Oke guys, itulah saja perkongsian pada hari ini. Semoga Indonesia dapat mencontohi skill ataupun tips and trick Malaysia cara menarik pelabur supaya Indonesia mampulah menarik juga pelabur seperti Malaysia. Malaysia bisa terpilih, insya Allah Indonesia pun akan terpilih oleh beberapa investor raksasa dunia. Insya Allah semoga Indonesia dan Malaysia maju. Insya Allah rakyat pun sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.